anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Begitu banyak ya ayat yang berkaitan dengan penjelasan fungsi Al-Quran atau tugas dari firman Allah itu apa. Maka ini ayat yang 105 juga menjelaskan, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, itu fungsinya adalah, pertama, posisinya adalah membawa kebenaran. Lalu fungsinya, tugasmu dengan Quran itu apa? Agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu itu. Ya. Bahwa Quran itu fungsinya adalah sebagai kitab undang-undang. Kalau para hakim mengadili sesama manusia itu dengan kitab undang-undang, baik undang-undang hukum pidana maupun kitab undang-undang hukum perdata. Kalau pidana itu urusannya ya persoalan pembunuhan, pencurian, perampokan, ya, penipuan, ya, minuman keras, apa segala macam, perjudian, ya. Tapi kalau perdata itu urusan sengketa apa pertanahan, waris, apa gitu ya. Itu manusia pakai itu kalau hakim manusia. Nah, Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi hukum bagi orang Islam. Di dalamnya juga ada hukum pidana yang disebut sebagai fikih jinayah. Beberapa ayat yang lalu kita bicara tentang hukum apa? Had atau hudud atau kisos juga tentang orang yang membunuh. Masih ingat kemarin? Ada 3 jenis pembunuhan. Terus, nah, bahasa Arabnya gimana? Pembunuhan apa masih ingat? Loh, beberapa pekan yang lalu. Ya, termasuk denda-dendanya. Ya, jadi pertama adalah qatlul amad atau pembunuhan sengaja. Kemudian qatlul syibhul amad atau pembunuhan semi sengaja, meragukan antara tidak sengaja dan sengaja. Kemudian qatlul khata' atau pembunuhan tidak sengaja. Nah, hal semacam itu diatur dalam Al-Quran dan diterapkan di masa Rasulullah itu. Diterapkan betul ya. Nah, cuma sekarang nggak terlalu diterapkan. Ya, ada beberapa negara yang kemudian menerapkan hukum itu. Tetapi bahkan di masa Rasulullah sendiri pun, hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu tidak selalu ditaati loh ya. Oke, kalau hukum pidana gitu kan ada kekuatan memaksa. Karena pemerintahan Rasulullah saat itu ya memang harus orang nyolong ya dipotong tangannya, orang zina dirajam, orang membunuh ya dibunuh, gitu kan. Orang melakukan penganiayaan, kisos ya dikisos gitu ya. Nah, tetapi hukum-hukum yang tidak persoalan pidana itu yang seringkali tidak diikuti. Hukum apa misalnya? Tentang tutup aurat misalnya. Kan nggak ada hukuman orang tidak bertutup aurat lalu cambuklah, kan nggak ada itu. Ya kan? Padahal itu wajib juga, yang kalau tidak dilaksanakan keliru, dosa. Hukum tidak membayar zakat misalnya. Memang ada orang yang tidak bayar zakat, perangi, tapi kan kalau sekarang kan tidak apa-apa. Siapa yang akan menghukum orang tidak membayar zakat? Padahal itu sama dosanya. Ya kan? Orang mencuri dituntut-tuntut. Sekarang misalnya ya, orang mati, kita harus tegakkan syariat Islam dan sebagainya. Kenapa tidak dipotong tangan? Mulai dari yang tidak pakai hukuman gitu dulu lah kita menegakkan syariat itu. Dari apa? Misalnya bayar zakat, ya kan? Mulai dari apa? Tutup
aurat. Mulai apa? Sholat berjamaah. Loh, Rasulullah itu dulur, sholat berjamaah itu saking wajibnya itu ya. Sampai pernah itu ketika akan sholat berjamaah, sudah qomat, sudah berdiri semua. Lalu Rasulullah dawuh sama para sahabat itu, pengen sekali begini ini aku nyuruh orang untuk menggantikan aku ngimami. Kemudian aku keliling ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Aku nyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu ku bakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah itu. Rasulullah bukan kok benar-benar ingin membakar rumah ya, tetapi menunjukkan betapa urgensi atau pentingnya sholat berjamaah. Nah, syariat yang semacam itu kenapa tidak ditegakkan? Ada ya di Aceh itu yang mencoba untuk menegakkan itu dengan apa? Kalau nanti pas waktu setelah adzan itu ada polisi syariat namanya. Ya, polisi syariat itu yang kemudian keliling itu pakai apa ini motor, pakai mobil ya. Itu keliling ke jalan-jalan utama kota bahkan masuk gang-gang untuk memerintahkan berhenti semua total untuk sholat berjamaah gitulah. Iya. Jadi namanya WH, Wilayatul Hizbah atau apa gitu, namanya WH. Jadi di sana kemudian ditegakkan betul, mereka ya memang punya konun sendiri ya. Nah semacam itu yang kadang luput dari persoalan penegakan syariat. Padahal Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah dalam ayat 105 ini adalah litahkuma, untuk memberi hukum, mengadili semua persoalan. Semua loh ya, baik fikih pidana, jinayah itu, maupun fikih perdata, yakni fikih yang berkaitan dengan muamalah, ya. Semuanya harus dihukumi berdasarkan apa? Alkitab, karena datang dengan al-haq. Kalau hukum buatan manusia masih sangat mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Tapi kalau hukum buatan Allah sudah pasti dijamin benar. Ya. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Jadi yang dimaksud di ayat 105 siapa orang yang berkhianat itu adalah ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan ini asbab nuzulnya ya. Adalah berkenaan dengan orang yang berhubungan dengan pencurian yang waktu itu dilakukan oleh Tukmah dan dia menyembunyikan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Jadi ada seseorang yang bernama Tukmah mencuri lalu menyembunyikan barangnya itu di rumah seorang Yahudi. Tukmah tidak mengakui perbuatannya, tapi malah si Tukmah ini menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah Yahudi. Padahal Yahudi tidak tahu apa-apa. Jadi ada seorang yang bernama Tukmah mencuri barang. Setelah ketangkep, si Tukmah ini nggak ngaku bahwa dia mencuri. Karena dia menyembunyikan barangnya di rumah Yahudi. Malah dia menuduh atau mengkambing hitamkan orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tukmah kepada Nabi SAW dan mereka meminta agar Nabi SAW membela Tukmah dan menghukum orang yang Yahudi. Kendati pun mereka orang keluarganya Tukmah tahu bahwa yang mencuri barang ialah Tukmah. Dan Nabi SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tukmah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi itu. Gitulah. Jadi si Tukmah ini, orang dia Muslim atau apa, ini mencuri. Lalu kemudian setelah mencuri, dia menyembunyikan barangnya di rumah orang Yahudi. Lalu dia mencuri dan ditangkap, tidak ngaku. Dia malah menuduh si Yahudi ini mencuri. Nah, keluarganya si Tukmah ini tahu bahwa si mencuri itu si Tukmahnya, tapi dia ingin menghadap Rasulullah agar mengadili si Yahudi ini, potong tangannya Rasul. Yahudi itu. Nah Rasulullah, karena memang orang Yahudi terkenal gitu ya, hampir saja akan menghukum Yahudi. Tapi itulah Rasulullah, karena terjaga, maksum ya. Sehingga sebelum melakukan kesalahan, tegur Allah. Ya, tegur Allah.
Di mana kemudian Allah jangan wala takulil khainina khosima, kamu jangan membela orang yang berkhianat dan menjadi penentang orang yang tidak bersalah. Meskipun dia Yahudi, kalau dia benar ya harus dibela. Jangan gitu kamu. Itu. Wastaghfirillah, dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan. Nah, ini loh bentuk keadilannya Allah itu ya. Bentuk keadilannya Islam itu. Betapa tidak peduli suku, agama, ras, golongan apapun dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah ditegakkan betul. Kalau yang keliru orang Muslim ya tetap dihukum yang Muslim. Kalau yang keliru orang Yahudi ya tetap dihukum, itu dalam satu pemerintahan Islam. Begitu, kata siapa kalau di masa lalu pemerintahan Islam itu nanti akan menindas kaum non-Muslim? Tidak jauh. Rasulullah begitu adilnya seperti ini. Bahkan orang yang mencuri si tukmah pun tetap ya dihukum tumpahnya. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Dan janganlah kamu berdebat membela orang yang berkhianat, mengkhianati dirinya sendiri. Ya, sekali lagi jangan kamu membela, meskipun dia orang kamu, tapi kalau enggak ya apa? Didoakan. Kalau dia memang enggak nyuri ya harus dibela. Dan orang-orang yang telah berkhianat itu nggak usah didebat dalam pengadilannya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Yastaghfuna minallahi wa la yastaghfuna minallah, wa yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Dan mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah. Benar. Kita itu kadang ya dulu kalau pas kita kecil ya sering gitu, misalnya habis melakukan kesalahan apa gitu lalu bersembunyi di mana biar nggak ketahuan sama bapak ibu kita atau gitu. Kamu pikir dengan bersembunyi di kamar atau di mana itu Allah nggak tahu itu? Tahu. Nah, tapi kan dulu kecil ya. Mungkin keimanan kita tentang Allah belum. Nah, sekarang sama ini udah ngaji. Nggak usah pakai bersembunyi-bersembunyi. Tapi ya namanya itu bukan kecil besar ya. Namanya ingin bersembunyi ya biasanya orang bersalah. Pokoknya orang yang nggak berani bertemu dengan kebenaran itu pasti bersalah. Biasanya nggak berani bertemu gurunya, nggak berani bertemu orang tuanya. Ada Gus Glory ya, berarti ada. Ayo biasanya kayak gitu karena apa? Coba. Awas ada Gus Glory. Biasanya kayak gitu tuh. Ini yang biasa. Karena kenapa coba? Karena gitu tuh biasanya karena berbuat kebaikan atau karena berbuat sebuah. Kita juga gitu, saya juga begitu. Ada Gusti Allah, kan nggak bisa. Kenapa? Karena Allah dimanapun gitu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang salah, itu ya mesti karena ingin menghindari manusia. Karena kalau menghindari Allah nggak bisa ya. La yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Karena Allah selalu dengan ilmu dan kekuasaannya selalu bersama mereka manusia. Bahkan idza yubayyituna ma la yardha minal qawli. Bahkan ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasianya yang tidak diridhoi Allah. Misalnya yang tadi itu, mereka berkhianat, mereka melakukan persengkokolan untuk menuduh orang Yahudi dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang disawi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah itu maha meliputi apapun yang sampean lakukan. Nah itu lho satu di antara hikmah dari apa yang diajarkan oleh Pak Guru Mukhtar tentang apa? Tentang bagaimana ini menyadari betul Allah itu memenuhi jagat raya ini. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Allah menggenangi jagat raya ini gitu.
Jadi pentingnya itu muhita. Allah meliputi jagat raya. Allah maha teliti. Ya, di ayat lain yang kemarin kita bahas itu betapa Allah maha teliti, sangat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat ya ada kalimat bima ta'maluna khabira, bima ya'maluna muhita. Kalau khabira itu maha melihat atau maha teliti, kalau muhita maha meliputi berarti sudah teliti pun meliputi jagat raya. Jadi ainama far, kemana kamu akan lari, gitu tuh ya. Itu makanya kadang Allah itu melihat kita mengabaikannya itu ya agak gimana gitu ya. Dalam satu hadis qudsi itu disebutkan gini, Allah itu bertanya kepada kita itu, ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Kita ini anak cucu Adam tuh, disapa sama Allah tuh. Ya bena Adam, mata ashghala bir. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, mata kapan ashghala kamu akan sibuk bi denganku, kata Allah. Apa? Mata ashghala bi. Kapan kamu akan sibuk denganku, kata Allah. Mungkin karena melihat yang miskin, sewibuk jungkir balik nyari harta, yang kaya, sewibuk riwariwi mengatur harta. Jadi yang miskin sibuk nyari harta, yang kaya sewibuk mengatur harta. Sehingga tidak ada yang sibuk meladeni Gusti Allah. Nah, itu yang kemarin saya ajak sampean untuk menjawab pertanyaan Allah itu dengan merencanakan di bulan Ramadan nanti itu menyibukkan diri dengan kegiatan yang belum pernah kita lakukan di Ramadan sebelumnya. Supaya kita ashghal tadi lah. Supaya kita bisa punya waktu untuk sibuk dengan Allah. Karena selama ini kita mungkin hanya sibuk dengan diri kita sendiri, ya. Termasuk kemarin itu saya ajak sampean untuk minta rahmat tangis taubat, minta rahmat tangis syukur. Kalau sampean melihat di siaran live Facebook saya tadi malam, saya ajak umat manusia untuk mulai belajar nangis. Nah, nangis itu perlu belajar. Terutama ya karena nangis itu adalah anugerah, terutama tangis tobat, tangis rahmat itu adalah anugerah dari Allah yang kata Allah menjadi dua ciri. Ciri pertama sebagai ciri orang yang lembut hatinya. Ciri kedua adalah ciri khas orang beriman di masa lalu. Orang menangis itu begitu. Terutama menangis yang menangis dengan tipe nangis taubat, nangis syukur, nangis rahmat, dan nangis takwa. Nah, itu beda dengan nangis yang kanan dengar lagu kemudian sampai tertangis, beda. Atau mendengar puisi yang mendayu-dayu kemudian nangis, beda. Ini tangisan iman ini. Nah, itu kita minta ya kepada Allah. Nah, itu ternyata menjadi ciri orang yang berhati lembut. Para nabi, para sahabat itu meskipun Umar bin Khattab terkenal kerasnya seperti itu, ternyata mudah tersentuh hatinya. Makanya dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Dan di dalam ayat ini juga disebutkan gitu ketika diturunkan Al-Quran, gitu, ketika mereka mendengar dibacakan Al-Quran, ya sami umma unzila ila rasul, ya, tara ayunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haqqi, surat Al-Maidah. Ketika
Ya, ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, taro lihatlah, ya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, taro lihatlah mata mereka, tafidu minat dam'i, bercucuran oleh air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haq. Sehingga dalam konteks supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang ya tidak la yastakhfuna minallah, tidak bersembunyi dari Allah, supaya kita mampu menjadi hati yang lembut tadi, maka ayo kita mulai merasakan bagaimana getar cinta kita kepada Allah itu seberapa jauh. Iya, teman. Karena kalau kita tidak bisa menangis itu, dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang tidak bisa menangis itu karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena tidak ingat mati gitu. Sehingga kalau urutannya begitu, itu satu di antara dunia itu mal'unah. Dunia itu apa? Mal'unah. Mal'unah itu artinya laknat illa dzikrullah. Nah, kan repot kalau sudah kayak gitu. Jadi kalau urutan logikanya adalah kenapa orang tidak bisa nangis, ya, kenapa nggak bisa nangis? Karena hatinya keras. Nah, ternyata urusannya juga karena cinta harta itu loh. Jadi yang tidak boleh itu adalah tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau cuma sekedar akhirnya tidak ingat mati. Kenapa tidak ingat mati? Ya itu tadi. Orang kemudian hatinya keras itu. Ya. Jadi cinta harta itu bikin hati yang keras. Itulah yang harus kita hindari. Oke, saya rasa itu. Monggo. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis qudsi tadi, apa selaras dengan ayat Al-Quran Al-Hadid nomor 16, ayat 16, Gus? Ngapunten. Coba dibaca, Pak Ayu. Monggo Mas Ayu dibaca ayatnya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sadaqallahu Nabi. Jadi ayatnya itu bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Memang bahkan orang beriman itu loh masih dikritik Allah. Enggak sudah waktunya tak kamu itu hatimu kemudian orang-orang beriman untuk kemudian takut tunduk kepada Allah, untuk kemudian menoleh kepada Allah. Ya, ada. Jadi kaitannya adalah bagaimana kita dilalaikan kadang oleh kesibukan duniawi sehingga Allah itu hanya dikasih bagian ritual aja. Wis salat, wis imam. Kalimatnya apa? Wis salat, wis tas. Jadi kalimatnya begini, wis sholat, wis atau aku tak sholat dulu ya, tak sholat dulu. Nah yang kayak gitu itu yang bikin Allah cemburu tuh. Bikin apa? Allah cemburu. Nah kenapa cemburu? Ya karena harusnya enggak gitu gitu. Karena sampean itu harusnya fadkuruni adzkurkum.
Washkuruli wala takfurun. Jadi wadkuruni kata Allah. Wadkuruni itu ingatlah kepadaku. Ya. Wadkuruni adzkurkum. Jadi kalimatnya itu kalau engkau ingat aku ingat kamu. Tapi kalau kamu nggak ingat aku, ngapain aku ingat kamu? Gitulah. Jadi ya betul Pak Bayu. Jadi ayat pertama tadi adalah surat Al-Hadid tadi. Lalu ditunjang juga tuh surat Al-Baqarah ayat 152 tuh. Coba lihat. Al-Baqarah ayat 152. Ketemu? Bahkan dalam satu hadis itu juga disebut karena hadis qudsi yang lain itu idza dzakara abdi fi nafsihi dzakartu, ya kan? Dzakartuhu fi nafsi. Jadi ketika seorang hambaku idza dzakara abdi fi nafsihi, ya toh? Dzakartuhu fi nafsi. Jika ada seorang hambaku yang mengingatku di hatinya, maka aku akan mengingatnya di hatiku, kata Allah. Nah, hatinya Allah itu seperti apa ya? Wallah alam, tapi itu janji dari Allah, Dulur. Gitu ya. Untuk kemudian betapa hebatnya kita kalau beruntungnya kita kalau kita diingat oleh Allah. Sudah ketemu tadi? Al-Baqarah 152. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallahul adzim. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Oke. Ada terkait dengan pokok bahasan kita atau topik lain, silakan. Izin mengingatkan Gus. Ya Pak Jo. Kalau ini Gus janji pengen menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy. Wow, hampir lupa saya. Jadi gini ya, yang dimaksud dengan Blue Ocean Strategy itu strategi Laut Biru. Blue Ocean Strategy. Kita dalam apapun itu enak pakai strategi itu dalam hidup terutama. Apa itu Blue Ocean Strategy? Kita itu seperti laut. Laut itu tidak punya saingan. Laut itu pertama tidak punya saingan. Jadi siapa yang bisa menyaingi laut? Wong 75% bumi ini diliputi oleh air dan sebagian besar ada oleh laut. Tidak ada yang bisa menyaingi keluasannya, yang bisa menyaingi kedalamannya atau ketinggiannya, tidak ada itu. Itu Gunung Everest atau Mount Everest, itu kalau dimasukkan ke laut, ya, itu masih ada separuhnya yang belum tertanami oleh Gunung Everest itu. Iya masih dalam lagi, terutama di Palung Mariana itu. Jadi nggak ada yang bisa menyaingi, pertama. Jadi tidak punya saingan. Yang kedua, laut itu mampu menerima apa saja. Terima apa coba? Bangkai gajah? Jangankan gajah. Binatang terbesar di bumi ini kan blue whale. Atau paus biru. Masuk. Nah, itu kan paus biru itu panjangnya 34 meter. Bayangkan 34 meter itu. Jadi 3 kali panjang rumahmu. Iya, artinya 3 are. Nah, masuk. Yang ketiga, laut itu ada bangkai, ada orang kencing, ada orang meludah, ada buang sampah, mulai plastik kecil sampai sampah kapal selam, sampah kapal itu tidak berubah dia. Ya enggak kok kemudian jadi
asinnya berkurang atau apa, enggak. Nah, saya mulai dari awal. Kita enggak punya saingan. Maksudnya apa? Kita itu enak jangan bersaing dengan manusia, terutama dalam hal dunia. Maka hidup kita akan tenang. Jangan mau bersaing dengan manusia, terutama dalam hal dunia. Hal kekuasaan, hal kekayaan. Jangan. Bersainglah dalam hal apa? Dalam hal yang tidak diperebutkan manusia. Nah itu titik intinya Blue Whale itu, Blue Ocean Strategy. Sampean itu ngambil ya, ngejarlah sesuatu yang tidak dikejar orang lain. Apa itu? Siapa yang berlomba ngambil janji Allah bahwa kalau kamu malam-malam bertahajud nanti akan aku berikan seluas langit dan bumi, maqama mahmudah, siapa? Tidak ada. Maka berlombalah di situ. Siapa yang mau berlomba-lomba untuk nyari ampunan? Tidak ada, sedikit sekali. Maka berlombalah di sana. Siapa yang mau berlomba-lomba sedekah? Sedikit. Ya kan? Siapa yang mau berlomba-lomba untuk berdakwah? Sedikit. Nah, ini yang harus kita ambil sebagai apa? Track lari kita supaya kita tidak punya saingan. Ya. Kemudian yang kedua, itu muat semuanya. Blue Ocean Strategy itu membuat hidup kita itu luas pandangannya. Mampu melihat dari semua sisi. Bisa menerima masukan dari siapa saja. Tidak hanya bisa menerima masukan, tapi bisa menerima cacian. Bisa menerima semua kebencian sekalipun, apalagi kasih sayang dan bantuan. Itulah. Itu namanya laut kita. Yang ketiga, ketika kita menjadi laut, maka apapun tadi dalam bentuk ketika dicaci juga tidak membuat kita jatuh. Ketika dipuji juga tidak kita membuat kita kemudian merasa sombong. Tidak. Jadi benar-benar tidak akan berubah hanya karena itu. Orangnya down to the earth. Benar-benar membumi. Kemudian, kalau sudah strategi Laut Biru itu, kita akan menjadi orang yang tujuannya jelas. Apa itu? Mampu melayani semuanya. Mampu menerima semua masukan, tidak hanya masukan, tapi juga mampu memberikan semua hal. Ingat, laut itu mampu membuat yang apa? Haram itu menjadi halal. Apa? Bangkai di laut semuanya halal. Artinya apa? Sampean dan saya itu harus mampu membuat menjadi orang yang mampu merubah dari buruk kepada baik. Nah, itu Blue Ocean Strategy. Tapi intinya adalah kita bersaing untuk akhirat, sesuatu yang tidak ada orang yang bersaing di sana. Jadi kita tidak punya saingan tuh. Gitu loh. Hidup itu harus kayak gitu. Baru sampean itu ada the next level. Ada pada level yang lebih lanjut. Nah, kalau sampean bersaing dengan orang-orang yang sudah bersaing sejak zaman Qarun Fir'aun, ya apa hebatnya coba? Sampean dan saya bersaing dengan sesuatu yang sudah sejak Raja Namrud, Nebukadnezar dulu. Ya apa coba? Iya kan? Sampean bersaing dengan persaingan sesuatu yang sudah direbut oleh Raja Namrud dan raja-raja sebelumnya dalam harta. Lalu terus hebatnya apa? Maka Blue Ocean Strategy adalah merebut dan bersaing di ranah, ya, di track yang tidak ada orang merebutnya, sehingga kita tidak punya saingan. Sehingga melihat orang yang sedang berjumpalitan merebut kekuasaan itu, itu yang terakhir. Zaman kalau Blue Ocean Strategy, zaman itu akan menjadi seperti, lihat, anak kecil ketika bermain, mereka berantem untuk memperebutkan apa mainan itu. Orang dewasa seperti zaman, lihat mereka gimana? Alalel yang mau kok diperebutkan. Tapi bagi anak kecil itu, hidup mati saya ini kehormatan. Ini adalah tentang harga diri. Ini adalah tentang prestasi. Sampai di seminar, bagaimana bisa apa
Maka sampai menjadi beliau itu adalah menjadi laut seperti orang dewasa melihat anak kecil tuh. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika di pasar itu kan simbol dari nyari duit toh. Itu Rasulullah pernah ke pasar itu sambil membawa telinganya bangkai kambing yang cacat. Saya ulangi, telinga bangkai kambing yang cacat. Kambing yang cacat itu di waktu itu bahkan diberikan kalau dia hidup belum tidak ada yang mau. Maka Rasulullah ke sana. Lalu sambil menenteng telinganya itu ke pasar itu. Assalamualaikum. Wahai orang-orang pasar. Ya Nabi. Siapa yang mau membeli telinga bangkai ini? Kok dibeli? Gak ada yang mau ya Rasul. Oke. Siapa yang mau tak hutangi? Kok dihutangi? Tidak ada yang mau ya Rasul. Oke. Siapa yang mau tak kasih? Nggak pakai hutang, nggak pakai beli. Jangankan disuruh beli, jangankan disuruh hutang. Dikasih loh nggak mau ya Rasul. Nggak ada yang mau. Untuk apa? Wong itu hidup aja nggak mau kok. Apalagi cuma telinganya bangkai, mati lagi. Cacat lagi. Kata Nabi kemudian, ini hadis sahih nih. Seandainya kamu tahu apa yang kamu perebutkan dunia seisinya itu, bagi kami adalah seperti telinga bangkai kambing yang cacat. Kamu tidak akan memperebutkan seperti itu. Kata Rasulullah gitu. Itu dilakukan di pasar, di bursa efek. Jadi peringatan itu memberi kita paham bahwa Rasulullah itu ada pada tahap blue ocean strategi itu. Ada pada tahap the next level, bukan di level ini. Orang beriman itu begitu juga. Makanya ada satu ayat Pak Jo dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beriman itu zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dunia itu dijadikan indah dalam pandangan orang kafir. Lalu kemudian orang kafir menjadi wayaskharuna minal ladzina amanu. Padahal waladina fauqahum yaumal qiyamah. Kemudian mereka menjadi apa? Meremehkan orang beriman. Padahal orang beriman itu di mata Allah fauqahum yaumal qiyamah. Derajatnya derajat tinggi di sisi Allah. Nah itu. Jadi blue ocean strategi. Hidup kita akan tahu wenang aja. Lihat tetangga yang keramiknya diubah jadi apa? Granit. Lihat tetangga yang kulkasnya jadi pintu 13 ndak ubah blas. Ndak ubah blas. Jangankan cuma dikasih saingan gitu. Wong laut itu dikasih bangkai gajah aja ndak ubah kok. Jadi saya melihat rumah yang khusus apa itu loh, ndak gumunan ndak. Apalagi cuma diajak melihat kekayaannya Raja Salman. Gitu. Nah, keren toh. Nah, sama sekarang lihat wow. Wow, terus kepingin. Cek. Nah, gitu loh. Nah, jadi orang yang benar-benar sudah tinggi. Ya, terima kasih. Saya rasa itu kajian kita pada sampai ke daerah dulu. Terima kasih. Ya, ayo kita menjadi next level. Orang yang terus di atas itu, wes. Masa hanya karena iPhone aja sudah kelimpungan. Desa. Mas Ayu, nah itu loh. Jadi Siap. apalagi iPhone lah. Jadi ini ya yang kita harus bangkitkan kebanggaan kita sebagai ahlul jannah. Saya rasa itu hari Ahad penuh semangat. Ya, ini katanya tadi malam Sya'ban ya. Kita banyak berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, lindungi kita ya dari serangan Dajjal. Karena Dajjal itu, waduh, kalau tidak benar-benar harus pertolongan Allah kalah. Karena itu hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Sihatkan jasmani rohani kita, selamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Tabaraka rabbuna. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma adkhilna al-bala wal waba wa al-hasdina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rahmatana. Rabbana man afaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa anzirna wa tamshina laka wa arina wa naskina taqa. Allahumma ta'ala baba sama bi rahmatika Allahumma anzil alaina alaihim rahmatan. Allahumma fadir samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabb kulli mulki wa syahadu an la ilaha illa anta.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن